Halo anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang ketiga, masyarakat sejahtera negara kuat. Pembelajaran yang keempat, siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Kalian bisa mengamati gambar-gambar yang tersedia. Perhatikan dengan seksama. Nah, sesudah kalian mengamati, kalian diskusikan apa isi reklame pada gambar-gambar tadi. Nah, di gambar 1, kalian melihat bahwa reklame itu berisi himbauan untuk melindungi anak-anak dari penyalahgunaan narkoba. Di gambar kedua, kalian melihat reklame yang mengajak untuk bijak memilih bahan makanan yang sehat bagi keluarga. Gambar ketiga, reklame bahaya merokok. Gambar keempat, reklame pencegahan penyakit demam berdarah. Gambar kelima, reklame ajakan untuk mengikuti lomba bayi sehat. Nah, ada pertanyaan berikut, apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya? Reklame itu sangat menarik. Dengan melihat saja saya sudah tahu apa maksud dari reklame tersebut. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam. Di antaranya ada reklame media visual seperti pada gambar di atas. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang. Contoh reklame media visual yang dipasang di luar ruang yaitu baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Pernahkah kamu melihat bentuk baliho? Dapatkah kamu membuat bentuk baliho? Ayo berlatih. Carilah gambar baliho kemudian tempelkan pada kotak berikut. Nah, di sini kalian bisa mencari baliho. Kemudian kalian tempelkan baliho itu di kotak yang telah disediakan. Apa yang akan kamu tuliskan dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera? Nah, pada saat ini berhubungan dengan situasi pada saat ini, mungkin kita akan menuliskan baliho sederhana tentang cara memakai masker. Karena dengan menggunakan masker, kita bisa melindungi diri sendiri dan orang sekitar dari virus yang mudah menyebar. Gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar di media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu. Buatlah rancangannya pada selembar kertas.
Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana caramu menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi kanak-kanak. Mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu, misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingatkah kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki yaitu badan bertambah tinggi dan besar, otot dada dan bahu melebar, tumbuh jakun dan suara menjadi berat, tumbuh kumis, jambang, janggut, rambut di sekitar kelamin. Terkadang juga tumbuh rambut di dada. Mulai berjerawat, mengalami mimpi basah. Nah, ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan yaitu badan bertambah tinggi dan besar, pinggul melebar, payudara mulai membesar, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kelamin, mulai berjerawat, mulai menstruasi. Selain sehat, masyarakat sejahtera juga harus memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari membaca bacaan berikut. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan yang paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Judul dalam bacaan di atas sudah sesuai dengan isi. Media menyampaikan informasi melalui bacaan. Tetapi pada beberapa media dapat ditemui antara judul bacaan dan isi bacaan tidak sesuai. Hal tersebut dapat membingungkan pembaca. Bagaimana judul bacaan yang tidak sesuai dengan isinya? Cermati bacaan berikut. Sukseskan gerakan literasi di masyarakat. Indonesia ingin tingkat ekonomi masyarakatnya sejajar dengan bangsa lain. Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain.
Oleh karena itu, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Secara sederhana, membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat. Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kegiatan literasi ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan atau dikenalkan kepada masyarakat umum. Kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik lebih sering dilakukan dibandingkan membaca atau menulis. Kebiasaan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan, salah satunya perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan. Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan harus meningkatkan jumlah dan mutu buku untuk membangun bangsa yang gemar membaca. Bacaan di atas antara judul dan isi bacaan tidak sesuai. Apa judul yang menurutmu sesuai? Tuliskan dalam kolom berikut. Judul dalam bacaan di atas saya rasa kurang tepat. Jika membaca isi, judul yang lebih sesuai, yakni membangun kesejahteraan masyarakat dengan menanamkan minat baca. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Close till I get up. Time is barely on our side.